kami banggakan Ibu Nani, Bu Kusharyani, dan juga kepada Bu Lili. Selamat pagi Bapak Ibu senior. Ini saya kalau masuk ke Latvir Jabar nih agak deg-degan karena dipantau sama senior-senior pelatih nih yang luar biasa. Iya, tapi saya mencoba untuk sebelum saya memandu pada seri pertama, saya akan memberikan share terkait pada topik self-healing untuk penyembuhan diri saya sendiri yang kebetulan dialami oleh saya sejak saya terjadi kecelakaan pada tanggal 21 Februari yang lalu sampai saat ini saya masih recovery dalam penyembuhan lengan kiri saya yang cedera, dan sehabis dioperasi sampai saat ini pengobatan berjalan. Dan saya tidak pernah terbayangkan selama saya bekerja 34 tahun sebagai pegawai negeri sipil, saya tidak pernah mengenal namanya itu dirawat di rumah sakit, apalagi dioperasi. Nah, ternyata memasuki usia saya yang sudah lansia, boleh saya katakan demikian, dan itu cobaan itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan pada saat saya terjadi kecelakaan itu, saya tidak sama sekali tidak ada berpikir kenapa begini kok. Saya marah dengan orang yang tiba-tiba di depan itu memberhentikan motornya tanpa ada sen, tanpa apa, dan saya di belakangnya, dan saya kaget karena pulang dari saya belajar di lembaga tahfiz Quran itu jam 9:30 pagi itu. Biasanya kan katanya kalau pulang dari ngaji itu masih dikelilingin malaikat. Tiba-tiba di depan saya ini saya merem memang, tetapi rem saya mungkin saya kaget. Motor yang saya tubruk di kena bannya itu nggak apa-apa, berdiri tegak. Lalu saya yang jatuh ke kiri sehingga saya cedera di sini. Begitu sini saya ditolongin orang, motor juga ditolong orang, dipinggirkan, tapi saya nggak bisa membawa motor lagi, sehingga saya diantarlah dengan pengendara motor lain untuk diantar ke rumah. Jadi setelah saya masuk ke rumah sakit, yang saya ini kan tidak mengeluh juga, tapi saya menahan rasa sakit saya itu karena ada di lengan kiri saya di siku itu urat nadinya agak robek karena mungkin kena aspal, dan baju saya juga robek, sehingga darah itu justru mengucur pada saat saya sampai di rumah itu terus gitu. Enggak, saya pikir saya nggak apa-apa karena saya ingin urut lah gitu ya. Terus suami saya bilang bawa ke IGD itu karena darahnya banyak sekali. Akhirnya saya diantar ke IGD, lalu di IGD diperiksa mau di ronsen. Kebetulan adik suami itu kan rektor di UKI ya, jadi langsung angkat telepon, Mbak Nani bawa langsung ke UGD Rumah Sakit UKI karena sudah ditunggu dokter. Akhirnya saya dibawalah ke sana. Nah, jadi kita itu berpikir bahwa saya sudah pasrah lah pada saat itu, saya mau dibawa kemana saya udah pasrah. Akhirnya di IGD itu saya berpikir, ya Allah, ternyata saya sekarang diuji mendapatkan satu kecelakaan, dan saya harus sabar, harus kuat, dan apapun yang disampaikan dokter, saya harus dioperasi, saya harus diperiksa di CT scan, kemudian saya ini mengalami PCR, semua saya jalankan. Lalu dokter, Ibu siap ya dioperasi besok? Siap dok. Nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa, saya bilang gitu. Terus oke, ini gambarnya Ibu di dokter jaga itu begitu melihat ronsen saya itu nggak kelihatan seperti patah. Ternyata dia konsultasi dengan dokter ortopedi, dan ortopedi datang, Ibu harus dioperasi, ini ada retak di sini dan ada pergeseran di sini ya. Iya dok, pokoknya saya gimana baiknya dokter. Akhirnya itu saya tidak bisa ditunggu oleh keluarga. Artinya suami saya juga dalam keadaan sakit, tidak bisa menemani saya, apalagi anak saya. Terus saya hanya ditemani oleh saudara saya yang membantu saya sejak saya SMP ya. Itu yang menemani saya. Nah, ternyata
di dalam self healing yang saya peroleh, ilmu yang saya peroleh di BEP ini, saya terapkan pada saat saya terbaring di rumah sakit yang belum dilakukan tindakan apapun, hanya dikasih infus, antibiotik dan sebagainya. Itu saya melakukan penyembuhan diri sendiri melalui olah nafas sambil tidur ya, sambil tidur saya tarik nafas ini dan sebagainya. Dan yang lebih saya menguatkan batin saya itu teman-teman alumni IPB. Secara saya kan nggak bisa pegang telepon karena tangan saya ini yang kanan, kalau saya pegang telepon ini kan nggak bisa ngangkat, jadi saya nggak bisa membalas telepon. Jadi saya minta tolong saudara saya, coba apa ada telepon, ada WA, coba saya baca. Jadi saya nggak hanya bisa gini, tapi saya nggak bisa betul-betul itu nggak bisa karena tangan saya nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya di situ Bu Yesti, Pak Nungki, kemudian dengan Bu Retno dan beberapa teman-teman akan mentransfer energi terkait pada apa saya yang sedang terbaring di rumah sakit. Nah, itu dilakukan pada pukul 11 siang. Jadi saya masuk ke perawatan itu jam 8 pagi, jam 11 siang saya dapat transfer energi kepada saya. Nah, ini saya terima kasih sekali dengan para BEPers alumni IPB, dan itu memonitor terus juga Pak Pardi juga begitu, kemudian Pak Nungki setelah saya dioperasi juga mentransfer energi bersama-sama untuk penyembuhan saya. Lalu self healing yang saya lakukan itu setelah saya dioperasi, saya kan diperiksa saturasi oksigen saya mencapai 90. Kaget saya. Kok saturasi saya 90? Padahal saya kan terus olah nafas. Saya tanya sama dokter, kenapa kok saturasi saya mencapai 90 setelah saya dioperasi? Lalu dokternya bilang, tergantung ketahanan tubuh daripada masing-masing pasien. Ada kadang-kadang sehabis operasi itu pasiennya itu karena antibiotiknya kan kenceng sekali, antibiotiknya keras banget. Itu ada yang nggak kuat, dan saya justru merasa energi saya tuh terkuras di sini ya, habis dioperasi itu di sini. Itu dokter bilang, sesek nggak nafas? Tidak, saya tidak sesak. Oke, kalau gitu teruskan Ibu latihan terus olah nafas. Jadi saya melakukan secara mandiri sekitar 15 menit, 30 menit semampu saya untuk melakukan stretching untuk olah nafas. Kemudian selain dengan bantuan medis ya. Jadi ada beberapa aspek yang dilibatkan dalam proses penyembuhan saya. Itu pertama, saya rutin untuk melakukan olah nafas meskipun saya tidak bisa bergerak, tetapi dengan olah nafas secara rutin itu yang membuat saya menjadi kuat dan tidak terasa sakit di dalam ini saya, cedera saya. Kemudian yang kedua, pada saat saya melakukan olah nafas secara rutin saya tetap berpikir positif, saya harus sembuh, saya harus semangat, dan saya terus berzikir untuk menghadapi ujian ini. Kemudian setelah itu, setelah operasi, saya 3 hari dirawat, disuruh turun. Ibu turun, pusing enggak? Dan ini dilepas ya, karena saya gendongan ini boleh dilepas sambil saya belajar untuk berdiri. Karena semalaman kan saya tidak boleh turun. Jadi saya turun, saya tidak pusing, saya tidak apa. Akhirnya besoknya saya boleh pulang. Lalu sampai di rumah, saya cek saturasi. Saturasi saya berada normal kembali. Jadi tidak di 90. Saturasi saya kembali menjadi 90. Saya kaget juga. Persis kejadian ini seperti pada saat saya kena COVID, dirawat di Wisma Atlet, dan itu tekanan darah saya tidak stabil, tetapi virus itu bermain di pembuluh darah ya. Jadi pada saat 4 hari di sana terjadi tekanan darah saya turun naik. Setelah saya di rumah, saya melakukan terus olah nafas, nggak pagi, pada saat mau tidur, mau bangun, saya lakukan olah nafas terus untuk mempercepat kesembuhan. Sebenarnya self healing ini sendiri sebetulnya ditujukan untuk tindakan preventif sebetulnya, atau pencegahan sebelum datangnya penyakit, atau
kena suatu cedera atau penyakit lah ya. Nah, tapi sebagai saat seseorang itu sudah sakit, kemudian teknik self healing ini tetap bisa dilakukan sembari melakukan pengobatan medis. Jadi ini sebetulnya self healing ini bukan juga prana, bukan juga sugesti, tapi ini real yang dialami oleh saya sendiri dengan PR latihan rutin dari dokter terapi ya. Jadi saya setelah operasi 1 minggu kemudian saya kontrol di dokter ortopedi, lalu ortopedi merekom untuk rawat bersama dengan dokter terapi. Nah, ini ada target, dokter terapi ini ada target. Targetnya tingkat kesakitan saya itu diukur setiap ini antara 1 sampai 10. Nah, itu saya tidak mengerti ukuran ibu rasa sakitnya di mana. Pada saat ibu menarik tangan ke atas, itu rasa sakitnya berada di posisi mana? 6, 7, atau 8. Jadi saya pikir karena saya mencoba skala sakitnya 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak sakit, kok tiba-tiba ke 7, 8, 11 jadi sakit gitu. Ternyata enggak. Hitungannya itu rasa sakit itu pada saat tangan itu udah sakit banget, itu udah 10 gitu loh. Nah, itu ternyata saya kebalik menerjemahkan rasa sakit saya dengan skala itu yang dimonitor oleh terapis. Kemudian kadang-kadang kita nggak sadar bahwa gerakan yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya itu adalah self healing. Nah, ini yang saya nggak memahami. Ternyata tanpa saya sadari, hari demi hari ini kok rasanya sudah mulai enak. Saya gerakan juga nggak apa-apa. Terus saya ini juga ini. Cuman saya masih ada rasa worried kalau ada nyenggol tangan saya sini, gitu kayak udah seperti itu tuh udah reaksi daripada kehati-hatian saya. Lalu selain saya olah nafas, saya sudah mulai mencoba olah gerak, terutama olah gerak yang saya coba di BEP ini. Saya mencoba untuk di gerakan ketiga. Di gerakan 3 tuh luar biasa, awalnya tuh berat sekali untuk di gerakan ketiga pada saat tangan diangkat yang kiri diangkat sampai tegak lurus itu belum, masih gemeter gitu, masih kayak linuk dan nggak pede gitu loh saya. Tapi saya coba terus untuk latihan terus. Nah, selain melibatkan kita berpikir positif, kemudian pola makan tentunya kita bisa seimbang, olah nafas dan olah gerak juga tepat. Kemudian yang paling jangan dilupakan adalah cukup minum. Jadi sesuai dengan arahan masukan dari Pak Saliman pada kemarin ya di PKH memberikan satu sharing terkait pada minum yang cukup. Nah, ini saya lakukan sendiri dan itu memang saya minum setiap hari itu saya sudah menyediakan lebih dari 2 liter. Jadi ada tempatnya gitu ya. Jadi saya 1 hari harus habis gitu. Nah, itu terus saya konsumsi untuk air putih karena kebetulan saya juga nggak suka minum kopi, apalagi susu, apalagi yang namanya minuman berwarna, sama sekali tidak pernah saya sentuh. Yang saya paling sentuh sering minum air hangat. Dan itu sebenarnya tubuh kita itu kan membutuhkan cairan antara 30 cc sampai 40 cc tergantung dari berat badan. Nah, karena air itu merupakan support kedua terpenting dalam hidup kita setelah makan, 75% tubuh kita tuh masih tergantung pada cairan. Ini seperti bumi, di mana 75% merupakan lautan dan 25% seperti daratan. Nah, selain itu 85% penyakit modern ya, antara lain karena dehidrasi kronis, ini juga diakibatkan karena kurangnya cairan. Nah, tanpa cairan, tubuh nggak bisa bekerja secara normal. Kemudian kita juga ingat bahwa juga jangan mengkonsumsi cairan secara berlebihan, karena seperti pengalaman suami saya, itu begitu dirawat, untuk mengkonsumsi air tuh sudah harus dibatasi, tidak boleh lebih dari 1000 cc. Nah, ini yang pengalaman yang terjadi di saya dan suami. Kemudian juga disarankan untuk waktu terbaik mengkonsumsi air minum ini saat kita bangun tidur. Kalau sudah sangat bangun tidur, saya sudah menyiapkan air hangat sekitar 2 gelas saya minum tanpa saya mengkonsumsi apapun.
Setelah itu nanti 30 menit sebelum makan, kemudian 90 menit setelah makan, dan sebelum tidur. Sehingga botol yang sudah saya siapkan 1 hari harus habis, itu saya sudah bisa mencapai itu. Namun jangan juga mengkonsumsi minuman yang bersifat diuretik ya, seperti kopi dan teh. Buat saya pribadi, karena saya memang nggak suka teh, jadi nggak ada masalah. Karena bisa untuk kita bisa dehidrasi di tubuh. Karena minuman tersebut ibarat menguras air dalam tubuh yang dikeluarkan melalui urin. Saya kira itu beberapa sharing saya seputar self healing yang dilakukan selama saya sakit. Terima kasih, dan selanjutnya kita Putri. Putri senengnya pagi. Nggak macan. Saya coba sebentar share musik ya Bu, sebentar. Iya, monggo. Tarik. Tegak, kembungkan perut, tundukkan kepala. 3, 4, 5. Buang. Hitungan 10. Tarik. Tegak. Kembungkan perut, tundukkan kepala. 5, 10. Buang. Hitungan 15. Tarik. Tegak. Tundukkan kepala. 10. Buang. Hitungan 15. Tarik. Tegak. Tekan perut. Tekan kepala. 15. Buang. Hitungan 20. Tarik. Tegak. Kembungkan perut, tundukkan kepala. 10, 15, 20. Buang. Hitungan 25. Tarik. Tegak, tundukkan kepala. 5, 10, 15, 20, 25. Buang. Terakhir, hitungan 30. Tarik. Tegak. Kembungkan perut. Tundukkan kepala. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Lagunya belum terdengar. 1, 2. Pak Asep, lagunya belum ada Pak Asep. Tunduk jauh. Tarik.
Asep nggak ada. Usani. Oh maaf. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Tarik kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Kaku tangan depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
buang ke atas. 5-1, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. 5-2, tunduk jauh. Tarik. Jauhi kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang, buang. 5-3, tarik. Tangan kaku depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang.